Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya adalah Emma Novelia Manik. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMA Negeri 2 Sibolga. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan hari ini, Rabu 10 Oktober 2025, saya akan menjalani ujian kinerja secara luring dengan materi atau topik hierarki dalam gereja Katolik. Kelas 11 dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes. Baik, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Kita akan masuk di tema peran hierarki dalam gereja Katolik. Di mana dalam tema ini, dalam topik ini, kita akan mempelajari apa itu kaum hierarki, siapa itu kaum hierarki, bagaimana peran, tugas, dan tanggung jawab kaum hierarki dalam gereja Katolik. Baik, siapa yang berkenan untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini? Ya, silakan Hani, silakan maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ibu dan teman-teman sekalian, ada baiknya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkat Engkau kami dapat berkumpul di ruangan ini. Bimbing dan berilah Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati dari pembelajaran awal kami hingga pembelajaran akhir kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Hani sudah memimpin kita dalam doa pembuka hari ini. Kita akan masuk pada lagu pembuka yang judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Silakan berdiri semua. Kita bangun dulu suasana supaya lebih menyenangkan, lebih hidup dan lebih gembira. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik anak-anak, silakan duduk semuanya. Ibu akan menanyakan, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Ya, Sifat-sifat gereja. sifat-sifat gereja. Ada berapa sifat-sifat gereja yang sudah kita pelajari? Ada 4. Yang pertama, Gereja yang satu. kedua, Gereja yang kudus. ketiga, Gereja yang katolik. keempat, Gereja yang apostolik. baik. Berarti kalian masih ingat ya, sifat-sifat gereja itu ada 4. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu, kalian mampu untuk memahami siapa dan apa peran hierarki dalam gereja serta bersyukur atas keberadaan hierarki dalam hidup sehari-hari. Kita masuk pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan asal mula hierarki dalam gereja Katolik berdasarkan Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dalam diskusi kelompok secara kritis dan menghormati teman. Kedua, peserta didik menjelaskan pengertian dasar dan susunan hierarki dalam gereja Katolik melalui komunikasi yang lembut dan jujur. Ketiga,
peserta didik menjelaskan fungsi, peran, dan tanggung jawab hierarki dalam Gereja Katolik bersama kelompok dengan hati yang sabar dan lembut. Keempat, peserta didik menjelaskan corak kepemimpinan dalam Gereja Katolik melalui komunikasi dengan dasar kasih dan empati. Serta yang terakhir, peserta didik dapat mempraktikkan tindakan untuk menghormati kaum hierarki dalam Gereja Katolik dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat. Kita masuk pada pertanyaan pemantik yang pertama. Siapakah pemimpin dalam Gereja Katolik? Silakan. Paus, uskup, dan pastor. Paus, uskup, dan pastor. Benar? Benar. Tapi adakah tambahan lagi? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Tambahannya diakon. Betul. Kita masuk pada pertanyaan pemantik yang kedua. Apa perbedaan pemimpin di masyarakat dengan pemimpin dalam Gereja Katolik? Silakan. Pemimpin di masyarakat berfokus pada masyarakat dan pemimpin gereja berfokus pada umat yang ada di gereja. Bagus. Jawabannya. Silakan, ada lagi? Saya Bu. Silakan. Pemimpin masyarakat untuk mendamaikan kita di saat ada pemberontakan, sedangkan pemimpin di gereja untuk mengajar kita tentang kebaikan. Berarti kalian sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran dasar. Apa itu? Siapa itu pemimpin dalam Gereja Katolik? Lalu apa perbedaan pemimpin dalam masyarakat dan perbedaan pemimpin dalam Gereja Katolik? Nah, kita masuk pada asesmen diagnostik. Di sini ada petunjukan, berikan tanda centang sesuai dengan dirimu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan asesmen ini. Silakan. Tulis nama dan kelas, tanggal juga ya, tanggal 10 Oktober 2025. Sudah siap semuanya? Silakan dikumpulkan ya. Kita sudah mengerjakan asesmen diagnostik yang terdiri dari 6 soal. Di sini kita akan memperhatikan, kita akan melihat video tentang hierarki dalam Gereja Katolik. Ibu harap kalian betul-betul memperhatikan video ini, karena dari sinilah ada nanti jawaban dari soal dalam kelompok kalian. Kita sudah menonton video tentang hierarki dalam Gereja Katolik. Baik, silakan dibuka kitab sucinya. Kita buka Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sudah dibuka? Sudah. Baik, kita berdiri bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, Demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Kristus. Silakan duduk. Kita sudah membaca Injil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sekarang Ibu minta waktu untuk mengamati gambar yang pertama. Sudah? Kita amati gambar yang kedua. Sudah? Kita amati gambar yang ketiga. Kita amati gambar yang keempat. Sudah? Ada berapa tadi gambar yang kalian amati? 4. Dari gambar itu ada menghasilkan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang ada dalam gambar
Silakan. Paulus Uskup, Pastor Imam, dan Diakonus. Betul. Pertanyaan yang kedua. Apa peran mereka dalam gereja Katolik? Silakan. Menjadi pemimpin di gereja. Menjadi pemimpin di gereja. Ada lagi? Silakan. Untuk mengembalakan umat Katolik. Pertanyaan yang ketiga, mereka itu bertugas di mana? Silakan. Di gereja. Ada lagi? Silakan. Di masyarakat. Baik, terima kasih kepada kita semua yang dengan aktif mengamati gambar yang ada 4 itu kan, lalu juga menjawab pertanyaan yang ada 3. Kita masuk pada LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Sudah ada Ibu bagikan LKPD di meja kalian masing-masing? Silakan lihat LKPD yang pertama. Silakan lihat LKPD yang pertama. LKPD yang pertama itu ada berapa soal? Ada 5. Kalian jawab dengan benar dan baik. Lalu lihat LKPD yang kedua. Lihat LKPD yang kedua. Di situ membuat apa? Untuk menggambarkan bagan tentang hierarki. Bisa berbentuk apa, nak? Segitiga, kotak, atau bulat. Ibu kasih waktu kepada kalian 20 menit untuk mengerjakan tugas ini. Dipersilakan. Kalau ada yang sulit pertanyaannya, silakan ditanya Ibu ya. Boleh. Di sini juga boleh, di bawah juga boleh. Di sini di sini juga boleh. Ya. Boleh, bagus. Baik anak-anak sekalian, apakah sudah dikerjakan semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah mempersiapkan diri untuk presentasi? Sudah. Dalam presentasi hasil kelompok ini ada pemateri, ada berapa orang itu? 3. Ada 1 notulen dan ada 1 moderator. Kelompok yang pertama untuk tampil, kelompok 1. Dipersilahkan. Baik anak sekalian, marilah kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Asal mula hierarki berasal dari Yesus yang diteruskan oleh para rasul, dilestarikan oleh pengganti para rasul yang terstruktur adalah sebatang Paulus. Baiklah teman-teman, itu adalah hasil dari diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kami dari kelompok 2 bertanya, apa peran diakon dalam umat Katolik? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kita lanjut pada kelompok kedua. Dipersilakan. Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil presentasi kami. Didasarkan oleh Yesus, diturunkan oleh para rasul, dilestarikan oleh pengganti para rasul yang tersusun dalam jabatan paus, uskup, imam, dan diakon. Baiklah, sekian dari presentasi yang terutama pada LKPD 1. Apakah ada pertanyaan? Apa peran dalam tugas uskup di gereja Katolik? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 untuk dokumentasikan
pastor dan untuk memberkati Krisma. Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan pada LKPD kedua. Di bawah paus ada uskup, di bawahnya ada pastor, dan yang keempat adalah diakon. Terima kasih. Baik, sekian dari hasil presentasi yang telah kami diskusikan. Jika ada perkataan maupun perlakuan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Membacakan hasil diskusi kami. Asalnya dari Yesus, lalu diteruskan kepada 17 rasul dan dilanjut kepada generasi para rasul yang tersusun dari paus, uskup, imam, dan diakon. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan kelompok yang terakhir, kelompok 4. Selamat pagi semua. Pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 mengenai peran dan fungsi hierarki dalam kehidupan gereja Katolik. Pertama-tama kami akan mempresentasikan pada LKPD pertama. Asal mula hierarki didasarkan oleh Yesus, diteruskan oleh para rasul, dan dilestarikan oleh pengganti-pengganti para rasul. Ini yang dibolehkan. Yang pertama itu ada para rasul, yaitu 12 rasul Yesus, yang menurunkan Paus merupakan pemimpin tertinggi gereja yang diturunkan dari 12 rasul tersebut. Setelah Paus ada uskup. Uskup sebagai pemersatu umat Kristiani melalui komunikasi iman. Setelah uskup, imam sebagai pelayan atau pemimpin yang bertugas untuk mewartakan Injil atau sabda Tuhan. Setelah imam, diakon. Diakon sebagai pelayan yang ada di gereja setelah imam. Baik, sekian presentasi kami terkait fungsi dan peranan hierarki dalam gereja Katolik. Tepuk tangan. Baik, Ibu sungguh sangat senang, sangat bangga dengan apa yang sudah kalian jawab, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Berikan dulu tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Berikan tepuk cinta untuk kita semua. Tepuk cinta. Aku cinta. Kamu cinta. Semua cinta. Cuk, cuk, ma. Baik. Sudah capek kan mengerjakan presentasi karena? Sudah. Saatnya kita ice breaking dulu, semua berdiri. Oke, silakan duduk. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang lembar kerja peserta didik yang sudah kalian kerjakan, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana asal mula hierarki dalam gereja Katolik? Asal mula hierarki dalam gereja Katolik itu berdasarkan dan didasarkan oleh Yesus, di mana yang memilih rasul adalah Yesus sendiri. Yang memilih rasul adalah Yesus sendiri.
Ada berapa rasul? 12. Ada 12 ya. Yang pertama itu Simon Petrus, yang kedua Andreas, Yakobus anak Zebedeus, yang keempat Yohanes, lalu Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Intinya, apa asal mula? Apa asal mula dari hierarki itu adalah Yesus yang memilih 12 rasul. Kedua, bagaimana pengertian dasar dan susunan hierarki dalam gereja Katolik? Pengertian kaum hierarki sudah ada 4 kelompok yang menjawabkan. Intinya kaum hierarki itu adalah orang-orang yang menerima sakramen tahbisan, yang memiliki tugas untuk apa? Melayani umat, membimbing umat, memimpin sakramen-sakramen. Masuk ke bagaimana fungsi peran tanggung jawab hierarki dalam gereja Katolik. Paus, uskup, imam, dan diakon, apakah memiliki tugas yang sama? Berbeda ya nak. Paus itu adalah pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik, memimpin kita umat Katolik di seluruh dunia ini. Jadi tugasnya lebih besar dari yang lain kan? Lebih besar, lebih berat. Kalau paus kita siapa namanya? Paus Leo yang ke-14. Kalau uskup kita apa namanya? Uskup Fransiskus Sinaga. Di sini ada dari paroki katedral. Gak ada. Ada dari Sarudi. Angkat tangan yang dari Sarudi. Ada yang dari Mela. Oke, ada yang dari Ketapang. Oke, ada yang dari Pandan. Kalau di katedral, pastor parokinya siapa? Pastor parokinya siapa kalau pastor? Kalau katedral? Pastor Ambarita Malau. Kalau misalkan yang di Pandan, pastor apa? Pastor parokinya? Pastor Agustinus. Baik paus, uskup, imam, dan diakon itu punya tugas yang berbeda. Kalau uskup itu sudah kalian jawab tadi kan? Apa dari tugas uskup yang pertama? Itu bisa memberikan krisma untuk kita. Apakah sudah kalian menerima krisma? Sudah. Siapa yang sudah menerima krisma? Oke, silakan turunkan tangannya. Lalu yang kedua, uskup itu juga bisa memberikan sakramen tahbisan kepada calon-calon pastor atau diakon. Masuk pastor. Pastor itu ada 2. Iya kan? Pastor paroki dan pastor vikaris atau pastor rekan. Kalau ibu kan dari paroki katedral. Nah, pastor paroki ibu itu pastor Ambarita. Kalau pastor rekannya itu pastor Antinus dan pastor Vincent. Kenal ya kalian pastor itu? Kenal kan? Karena kita masih satu keuskupan. Golgota. Yesus memilih Petrus dengan gembala tertinggi dan memberinya tugas menggembalakan gereja. Jadi di antara 12 rasul itu ada ketuanya. Siapa itu? Simon Petrus. Jadi Simon Petrus dan rasul-rasul lainnya diberikan misi diberikan misi oleh Yesus untuk apa? Mengatakan kerajaan Allah, menjadi pemimpin jemaat perdana, memberikan sakramen baptis kepada mereka yang mau menjadi pengikut. Kita juga mempelajari tentang kebiasaan-kebiasaan kan, yang diteruskan oleh para rasul kan, di mana mereka itu berkumpul, rutin berkumpul. Tapi dalam perkumpulan itu mereka bukan berbincang, tapi apa? Berdoa bersama, bernyanyi bersama, dan mendengarkan sabda Tuhan bersama. Dan biasanya diakhiri dengan apa? Makan dan minum bersama. Apakah kita turunkan itu? Turun-temurun. Sampai sekarang kan? Apakah kita rutin berkumpul bersama? Di gereja? Di lingkungan? Dan di sekolah juga kan? Di mana pada saat perkumpulan itu kita bernyanyi, kita berdoa, dan kita mendengarkan sabda Tuhan bersama.
Misalkan kalau di gereja apa yang kita sambang? Tubuh dan darah Kristus atau komuni atau kostum. Bagaimana corak kepemimpinan gereja? Corak kepemimpinan gereja itu adalah pelayanan. Apa? Pelayanan. Karena kaum hierarki mengutip apa yang dikatakan oleh Yesus. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Paham semuanya? Baik, kesimpulannya, kaum hierarki adalah struktur kepemimpinan yang terdiri dari pelayan tertahbis untuk bertugas memimpin, menguduskan, dan mengajarkan umat beriman. Kaum hierarki terdiri dari paus, uskup, imam, dan diakon, di mana kepemimpinan hierarki bersifat pelayanan untuk membimbing dan melayani umat Allah. Paham kan? Kita masuk pada refleksi peserta didik. Kita kan sudah mengikuti pembelajaran ini. Di sini ada 2 refleksi. Yang pertama, apakah selama ini aku menghormati hierarki gereja? Ya. Yang kedua, sudahkah aku meluangkan waktu untuk mendoakan para hierarki gereja? Baik, terima kasih. Kita lanjut pada aksi pribadi peserta didik. Silakan baca bersama-sama. 3, 2, ya. Menuliskan doa khusus untuk para hierarki gereja dalam buku catatan untuk menjadi dokumen pribadi. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menuliskan doa pribadi. Silakan. Apakah kalian sudah menuliskan doa khusus untuk para hierarki? Sudah siap semuanya? Kita akhiri pembelajaran kita dengan topik hierarki dalam gereja Katolik dengan doa penutup. Siapa yang berkenan untuk memberikan doa penutup pada hari ini? Saya, Bu. Silakan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Dan Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami tidak janjinya mengucapkan syukur kepadamu karena telah Engkau memberkati kami pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Tuhan, apa yang telah kami pelajari dan telah diajarkan ibu guru kami, kiranya kami bisa mengingatnya dan bisa didoakan selalu para pemimpin gereja kami. Tuhan, bentar lagi kami akan pulang. Kiranya Roh Kudus-Mu melindungi kami dalam perjalanan pulang kami hingga sampai ke rumah kami dengan selamat. Hanya ini doa yang kami sampaikan dengan perasaan Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita bernyanyi lagu penutup dengan judul Di Hati Ini Ada Cinta. Kita berdiri semua. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta, kiri ke kiri beri cinta, kiri ke kanan beri cinta, geser sedikit beri cinta, beri cintanya. Bukan beri cinta, cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, topik atau tema hierarki dalam gereja Katolik sudah kita selesaikan. Sekarang Ibu akan kembali ke kantor guru dan kalian akan melanjutkan pembelajaran kalian selanjutnya.